Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mulia dengan NIM 2020-2021-37 dari kelas PAI 4 yang akan menjelaskan mengenai sumber materi pembelajaran. Secara singkat, diketahui dalam KBBI dinyatakan sumber adalah tempat keluar atau kabar yang didapat dari orang terpercaya. Sedangkan dari AECT atau Association for Education and Communication Technology menyatakan sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Sumber belajar sendiri bagi seorang guru sangatlah penting, sebab dalam sumber belajar tersebut mencakup segala hal yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan belajar mengajar serta peningkatan kompetensi baik dirinya maupun siswa. Akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan guru kurang meneliti atau menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam dan hanya terfokus pada satu sumber, yaitu buku atau teks. Dalam makalah kami terdapat dua pendapat mengenai sumber belajar itu sendiri, yaitu pendapat Rohani dan pendapat Widodo. Menurut Rohani, terdapat 5 pembagian, yaitu yang pertama, sumber belajar cetak, baik yang berbentuk buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, poster, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar non-cetak, yaitu berbentuk film, slide, video, model, boneka, audio, kaset, dan lain-lain. Ketiga, sumber belajar yang berupa fasilitas, yaitu auditorium, perpustakaan, ruang belajar, meja belajar pribadi atau individual, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. Keempat, sumber belajar sumber belajar observasi atau pengamatan, yaitu dapat berupa simulasi, permainan, dan lain-lain. Kelima, sumber belajar yang berupa lingkungan dari masyarakat atau sosial, yaitu berbentuk taman, terminal, dan lain-lain. Sedangkan menurut Widodo terdapat 6 pembagian, yaitu sumber belajar cetak meliputi buku, kamus, ensiklopedia, atlas, LKS, koran, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan meliputi kit IPA, mainan, model torso, awetan, akuarium, dan miniatur. Yang ketiga, alam merupakan objek dan fenomena yang ada di alam seperti gunung, sungai, danau, hutan, sawah, laut, halaman sekolah, lapangan sepak bola, dan lain sebagainya. Elektronik berupa komputer, internet, dan VCD. Yang kelima, pusat kajian IPA dan teknologi seperti perguruan tinggi, LIPI, Batan, museum, kebun binatang, kebun botani, dan lain sebagainya. Yang keenam, narasumber merupakan orang yang mempunyai keahlian tertentu seperti dokter, ilmuwan, arsitek, ahli mesin, ahli peternakan, ahli kelistrikan, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan sumber belajar, Hamalik menegaskan sumber belajar adalah semua sumber yang dapat dipakai oleh siswa, baik yang sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan para siswa lainnya untuk memudahkan belajar. Sumber belajar dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni sumber belajar untuk pengajaran, yaitu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Kedua, sumber belajar untuk penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Ketiga, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Yang keempat, sumber belajar untuk presentasi, di mana lebih ditekankan sumber belajar sebagai alat metode atau strategi penyampaian pesan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya meminta maaf kepada Allah. Marilah kita bersama-sama memohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.